Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai sampling audit. Dengan saya sendiri, Devi Eka Saputri NPM 2301020040 dan teman saya Santi Maretina NPM 2301020004. Kemudian Elvi Setianingsih NPM 2301020009. Hamam Fikri Al-Firdaus NPM 2301020021 dan Dwi Tri Utami NPM 2301020029. Yang pertama yaitu ada definisi dan tujuan sampling audit. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia melalui Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 350 mendefinisikan sampling audit sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Jadi, sampling audit itu adalah cara auditor dalam memeriksa atau audit, di mana auditor itu tidak memeriksa seluruh data atau transaksi, melainkan hanya sebagian saja atau sampel dari keseluruhan data untuk menilai apakah data tersebut sudah benar atau bisa dipercaya. Kemudian, tujuan audit yaitu untuk memberikan bukti yang cukup agar auditor dapat menyimpulkan tentang populasi secara keseluruhan, meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya serta sumber daya audit. Jadi, tujuan audit agar auditor itu mendapatkan bukti audit yang cukup tanpa harus memeriksa semua data, kemudian menilai apakah akun atau transaksi tersebut itu sudah mencerminkan keadaan yang benar atau belum, dan untuk menghemat biaya dan waktu, namun tetap bisa menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Sampling audit biasanya tidak digunakan dalam prosedur yang bersifat umum seperti tanya jawab, observasi, dan prosedur analitis. Tetapi, sampling audit digunakan dalam prosedur pengujian berupa vouching, tracing, dan konfirmasi. Vouching di sini yaitu memeriksa bukti dari transaksi. Kalau tracing menelusuri asal transaksi dari dokumen ke laporan. Kalau konfirmasi mengirim permintaan informasi kepada pihak ketiga. Yang selanjutnya yaitu ketidakpastian dalam sampling audit. Auditor menerima adanya ketidakpastian dalam audit karena pertimbangan efisiensi biaya dan waktu, di mana semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin banyak waktu dan biaya yang diperlukan. Untuk mengurangi resiko kesalahan keputusan, auditor dapat menambah jumlah sampel, namun dapat meningkatkan biaya dan waktu pemeriksaan. Sebaliknya, untuk menekan biaya dan waktu, auditor dapat mengurangi jumlah sampelnya meskipun harus menerima tingkat ketidakpastian tertentu. Jadi, apabila auditor ingin mengurangi kemungkinan kesalahan dalam mengambil keputusan, maka auditor harus menambah jumlah sampelnya. Tetapi, hal ini akan mengakibatkan meningkatnya biaya dan waktu yang diperlukan. Sebaliknya, apabila auditor ingin mengurangi biaya dan waktu untuk pemeriksaan, maka auditor harus mengurangi jumlah sampelnya, tetapi akan menyebabkan besar kemungkinan kesalahan dalam mengambil keputusan. Ketidakpastian terdiri dari ketidakpastian yang disebabkan langsung oleh penggunaan sampling atau resiko sampling, kemudian ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor selain sampling, yaitu resiko non-sampling. Kemudian yang selanjutnya yaitu risiko sampling. Risiko sampling berkaitan dengan kemungkinan bahwa sampel yang diambil bukanlah sampel yang representatif. Artinya, semakin kecil ukuran sampel, maka semakin tinggi risiko samplingnya. Juga sebaliknya, semakin besar ukuran sampel, semakin rendah risiko samplingnya. Nah, risiko sampling dibedakan menjadi dua, yaitu risiko sampling dalam pengujian substantif atas detail atau rincian, dan risiko sampling dalam melaksanakan pengujian pengendalian. Yang pertama, risiko sampling dalam pengujian substantif dibedakan menjadi dua, yaitu risiko keliru menerima dan risiko keliru menolak. Risiko keliru menerima merupakan risiko bahwa auditor menerima kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa suatu saldo akun dari laporan tersebut disajikan secara wajar. Padahal pada kenyataannya saldo akun tersebut mengandung salah saji secara material.
Kemudian, risiko keliru menolak merupakan risiko bahwa auditor mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo akun berisi salah saji secara material. Padahal pada kenyataannya, saldo akun tidak berisi salah saji secara material. Jadi, risiko keliru menolak ini berkebalikan dengan risiko keliru menerima. Kemudian yang kedua, risiko sampling dalam melaksanakan pengujian pengendalian ini dibedakan jadi dua juga, yaitu pada tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah dan pada tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi. Nah, risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah adalah risiko yang terjadi karena menentukan tingkat risiko pengendalian berdasar hasil sampel yang terlalu rendah dibandingkan dengan efektivitas operasi prosedur atau kebijakan yang sesungguhnya. Risiko ini berkaitan dengan efektivitas audit. Nah, kemudian risiko pengendalian, tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi adalah risiko yang terjadi karena menentukan tingkat risiko pengendalian juga berdasarkan hasil sampel yang terlalu tinggi dibandingkan dengan efektivitas operasi prosedur atau kebijakan yang sesungguhnya. Nah, risiko ini berkaitan dengan efisiensi audit. Jadi berbeda, yang risiko pengendalian yang terlalu rendah itu berkaitan dengan efektivitas audit, sedangkan risiko pengendalian yang terlalu tinggi berkaitan dengan efisiensi audit. Kemudian yang selanjutnya yaitu resiko non-sampling. Nah, resiko non-sampling ini terjadi karena kelalaian manusia atau kesalahan manusia seperti gagal mengakui kesalahan dalam dokumen atau salah saji material, kemudian kesalahan pemilihan maupun penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Jadi di sini prosedur audit itu harus sejalan dengan tujuan audit. Kemudian yang ketiga yaitu salah interpretasi hasil sampel, yaitu salah dalam proses menyajikan sampel. Kemudian, resiko non-sampling tidak dapat diukur secara matematis, tetapi dapat ditekan auditor dengan cara melakukan perencanaan yang tepat, melakukan pengawasan atau supervisi yang tepat, dan menerapkan standar pengendalian kualitas yang ketat atas pelaksanaan audit. Pendekatan audit sampling. Standar profesional akuntan publik pada standar pekerjaan lapangan ketiga menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pernyataan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Terdapat dua pendekatan umum untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Yang pertama yaitu sampling statistik dan yang kedua yaitu sampling non-statistik. Sampling statistik lebih banyak memerlukan biaya dibandingkan dengan sampling non-statistik. Sampling statistik menguntungkan bagi manajemen dalam tiga hal. Yang pertama yaitu perancangan sampel yang efisien, yang kedua yaitu pengukuran kecukupan bukti yang dihimpun, dan yang terakhir yaitu pengevaluasian hasil sampel. Terdapat dua macam teknik sampling statistik. Yang pertama yaitu atribut sampling yang digunakan dalam pengujian pengendalian, dan yang kedua yaitu variable sampling yang digunakan dalam pengujian substantif. Selanjutnya yaitu sampling non-statistik. Sampling non-statistik merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif. Auditor dapat menentukan besarnya sampel yang diambil dalam sampling non-statistik dengan melakukan pertimbangan subjektif berdasarkan pengalamannya. Selanjutnya yaitu sampling dalam pengujian substantif. Perencanaan sampel meliputi pengembangan strategi pelaksanaan audit. Standar profesional akuntansi publik 350/16 menyebutkan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan sampel atas pengujian substantif. Faktor-faktor tersebut meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu hubungan antara sampel dengan tujuan audit yang relevan yang harus dicapai. Yang kedua yaitu pertimbangan pendahuluan atas tingkat materialitas. Yang ketiga tingkat rasio keliru menerima yang dapat diterima auditor. Dan yang terakhir yaitu karakteristik populasi. Dalam pelaksanaan pengujian substantif, auditor menghadapi dua jenis resiko sampling yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu resiko keliru menerima atau beta risk, dan yang kedua yaitu resiko keliru menolak atau alpha risk. Resiko keliru menerima merupakan resiko ketika auditor menyimpulkan bahwa suatu saldo akun bebas dari salah saji material berdasarkan sampel, padahal sebenarnya terdapat salah saji material. Dan yang kedua yaitu resiko keliru menolak merupakan resiko saat auditor menyimpulkan bahwa suatu saldo akun mengandung salah saji material berdasarkan sampel,
namun sebenarnya tidak mengandung salah saji material. Materi selanjutnya yaitu terkait variabel sampling. Jadi, variabel sampling merupakan salah satu metode sampling statistik yang digunakan dalam pengujian substantif atau sering disebut dengan classical variable sampling. Nah, dalam metode ini, auditor menggunakan distribusi normal untuk menilai karakteristik suatu populasi berdasarkan hasil pengujian dari sampel yang diambil. Variabel sampling sangat berguna ketika auditor ingin mengidentifikasi apakah terdapat kesalahan penyajian saldo akun, baik yang terlalu rendah maupun yang terlalu tinggi. Tujuan utama auditor menggunakan teknik ini adalah untuk memperkirakan nilai saldo akun serta memberikan usulan penyesuaian agar lebih mendekati nilai sebenarnya berdasarkan hasil estimasi statistik. Di sini terdapat 3 teknik yang dapat digunakan dalam teknik variabel sampling, yaitu yang pertama ada man per unit atau MPU. Metode man per unit yang juga dikenal dengan sebutan simple extension method digunakan auditor untuk memperkirakan total nilai suatu akun berdasarkan sampel. Dalam teknik ini, auditor menentukan nilai audit dari setiap item dalam sampel lalu menghitung rata-ratanya. Rata-rata tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi untuk memperoleh estimasi total nilai akun. Auditor juga memperhitungkan cadangan atau allowance untuk risiko sampling sebagai dasar evaluasi hasil audit. Langkah dalam perencanaan estimasi MPU yaitu yang pertama menentukan tujuan pengujian dalam rencana sampling. Auditor ingin mengumpulkan bukti bahwa saldo akun bebas dari salah saji material atau ingin mengestimasi secara independen jumlah akun yang tidak memiliki nilai buku yang pasti. Yang kedua, mendefinisikan kondisi salah saji. Auditor menentukan ukuran kesalahan dalam bentuk jumlah rupiah, berbeda dari atribut sampling yang menilai frekuensi kesalahan. Yang ketiga, menentukan populasi dan unit sampling. Populasi didefinisikan sebagai total nilai tercatat. Misalnya, dalam pemeriksaan piutang, auditor mengasumsikan nilai buku kemungkinan terlalu tinggi. Sebaliknya, untuk utang dagang sering diasumsikan terlalu rendah. Unit sampling harus selaras dengan tujuan audit, misalnya 1 baris dalam jurnal penjualan. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah sampel. Yang pertama, ukuran populasi. Semakin besar jumlah populasi, semakin besar jumlah sampel. Yang kedua, deviasi standar populasi yang diestimasikan. Ukuran sampel ditentukan untuk mencapai tujuan statistik dan bergantung pada variasi nilai dalam populasi. Karena nilai audit tidak tersedia untuk seluruh populasi, deviasi standar harus diestimasi. Selanjutnya, salah saji yang dapat ditoleransi. Salah saji yang boleh ada dalam akun sebelum salah saji tersebut dinilai sebagai salah saji material yang biasa disebut dengan materialitas atau jumlah material. Selanjutnya, resiko keliru menolak dan resiko keliru menerima yang dikuantifikasikan. Jadi, semakin tinggi resiko keliru menolak, semakin kecil ukuran sampel yang diperlukan. Semakin tinggi resiko keliru menerima, semakin kecil ukuran sampel yang diperlukan. Jadi, auditor harus mengkuantifikasikan risiko keliru menolak dan risiko keliru menerima. Yang terakhir ada cadangan atau allowance yang direncanakan untuk risiko sampling. Tingkat ketepatan yang diterima oleh auditor yang sering disebut dengan desired precision atau acceptable precision. Nah, yang kelima ada menentukan metode pemilihan sampel. Dalam pengujian substantif, auditor harus memilih sampel yang mewakili populasi. 3 metode utama yaitu random. Setiap item punya peluang sama untuk terpilih. Metode ini sangat dianjurkan karena saling representatif. Yang kedua, sistematis. Pemilihan dengan interval tetap dari titik awal acak. Yang ketiga, haphazard selection. Pemilihan secara sembarang tapi tetap mempertimbangkan representatif. Yang keenam, melaksanakan rencana sampling. Tahap pelaksanaan rencana sampling estimasi MPU adalah melaksanakan prosedur audit yang tepat untuk menentukan nilai audit setiap item sampel dan menghitung rata-rata nilai sampel dan deviasi standar nilai audit sampel. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil sampel. Auditor membuat penentuan atau mengevaluasi hasil baik kuantitatif maupun kualitatif. Di sini penjelasan terkait penilai kuantitatif. Jadi dalam evaluasi sampling MPU, auditor menghitung yang pertama estimasi total nilai populasi, kedua tingkat ketepatan yang dapat diterima, ketiga selang nilai populasi total yang diestimasikan. Penjelasan terkait penilaian kualitatif auditor menilai aspek non-kuantitatif dari salah saji seperti perbedaan prinsip akuntansi, kesalahan atau indikasi kecurangan sebelum menarik kesimpulan akhir. Teknik yang kedua yaitu sampling estimasi perbedaan. Metode ini menghitung selisih antara nilai audit dan nilai buku tiap item sampel. Rata-rata
Selisih tersebut digunakan untuk memperkirakan total nilai populasi. Variasi selisih juga digunakan untuk menghitung cadangan resiko sampling. Syarat penggunaan metode ini yaitu yang pertama, nilai buku tiap item populasi diketahui, kedua, total nilai buku populasi diketahui, ketiga, jumlah seluruh item harus sesuai dengan total nilai buku, yang keempat, ada perbedaan yang diharapkan antara nilai audit dan nilai buku. Teknik yang ketiga yaitu ada sampling estimasi ratio. Auditor menghitung rasio antara total nilai audit dan nilai buku item sampel, lalu mengalikannya dengan total nilai buku populasi untuk memperoleh estimasi total populasi. Syarat penggunaan metode ini yaitu yang pertama, nilai buku tiap item populasi diketahui, kedua, total nilai buku populasi diketahui, ketiga, jumlah seluruh nilai buku item harus sama dengan total nilai buku populasi, keempat, terdapat perbedaan yang diharapkan antara nilai audit dan nilai buku. Perbandingan dengan estimasi, perbedaan lebih efisien jika terdapat korelasi tinggi antara nilai buku dan selisihnya, karena membutuhkan sampel lebih sedikit. Materi selanjutnya yaitu terkait sampling dalam pengujian pengendalian. Auditor dapat menggunakan sampling statistik untuk menguji efektivitas pengendalian intern. Faktor yang dipertimbangkan auditor yaitu yang pertama ada hubungan antara sampel dengan tujuan pengendalian tertentu, kedua tingkat penyimpangan maksimum yang masih mendukung resiko pengendalian yang direncanakan, yang ketiga tingkat resiko yang dapat diterima auditor atas penentuan resiko pengendalian yang terlalu rendah, yang keempat karakteristik populasi dalam melakukan pengujian pengendalian. Auditor memperhatikan dua aspek penting dalam resiko sampling yang meliputi resiko penentuan tingkat resiko pengendalian yang terlalu rendah dan risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi. Risiko yang terlalu rendah atau risk of overreliance terjadi ketika auditor menilai bahwa pengendalian internal lebih efektif dari kenyataannya berdasarkan hasil sampel. Hal ini dapat mengurangi efektivitas audit karena auditor mungkin tidak mendeteksi salah saji yang material. Sebaliknya, risiko terlalu tinggi atau risk of underreliance terjadi saat auditor menilai pengendalian lebih lemah dari yang sebenarnya. Meskipun dalam situasi ini audit tetap efektif, efisiensinya menurun karena auditor melakukan prosedur audit tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang atribut sampling. Atribut sampling merupakan teknik yang digunakan dalam pengujian pengendalian untuk memperkiraan tingkat deviasi atau penyimpangan dari prosedur pengendalian yang telah ditetapkan dalam populasi. Tahapan atribut sampling yaitu yang pertama, menentukan tujuan pengujian audit. Yang kedua, menspesifikasi atribut yang diperiksa dan kondisi penyimpangan. Yang ketiga, mendefinisikan populasi dan unit sampling. Yang keempat, menspesifikasikan tingkat penyimpangan yang dapat diterima. Yang kelima, menspesifikasikan risk of assessing control risk (TOLO) yang dapat diterima atau acceptable risk of over-reliance. Yang keenam, mengestimasi tingkat penyimpangan populasi. Ketujuh, menentukan ukuran sampel. Kedelapan, menentukan metode pemilihan sampel. Kesembilan, melaksanakan prosedur audit. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil sampel. Dan yang lainnya yaitu menentukan tujuan pengujian audit. Tujuan menyeluruh atas pengujian harus ditetapkan sesuai area audit tertentu yang akan diuji. Tujuan tersebut adalah untuk menguji pengendalian siklus transaksi tertentu. Sebagai contoh, dalam pengujian siklus pembelian, tujuannya adalah untuk menguji kendala pengendalian atas barang dan jasa. Untuk tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi, tolerable deviation rate merupakan tingkat penyimpangan maksimum dari pengendalian yang dapat diterima oleh auditor. Dalam menentukan tingkat penyimpangan maksimum ini, auditor harus mempertimbangkan hubungan setiap penyimpangan dengan A. Catatan akuntansi yang sedang diuji, B. Pengendalian intern yang terkait, C. Kegunaan evaluasi auditor. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi atribut sampling. Audit sampling merupakan teknik audit yang kompleks di mana auditor memilih sebagian hasil dari data dari populasi besar menggunakan metode statistik atau non-statik. Tujuannya untuk mendapatkan bukti yang cukup dan representatif agar dapat menyimpulkan kondisi keseluruhan tanpa memeriksa semua data. Proses ini melibatkan penentuan ukuran sampel, pemilihan metode, dan evaluasi resiko sampling agar hasil audit akurat dan dapat dipercaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.